Selamat tahun baru. Sudah mengucapkan salam kiri kanan selamat tahun baru tadi? Yuk kita berikan salam sekali lagi yuk, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Ayo kita keluar dari kursi kita ucapkan selamat tahun baru. Ya, nggak usah jaim-jaiman gitu. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan secara online dimanapun saudara berada. Izinkan saya sebagai gembala tempat ini berserta dengan seluruh pelayan dan jemaat Tuhan di GBK Kepanjen mengucapkan selamat tahun baru tahun 2026, tahun di mana Tuhan akan menggenapi segala janji-janjinya untuk saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di awal tahun, sebelum memasuki tahun ini, ya saya menggumuli Tuhan apa yang akan menjadi pegangan kami di selama tahun 2026. Dan Tuhan menyampaikan temanya yaitu jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Sebagaimana yang telah tertulis di atas ya. Dari 1 Timotius 4 ayat 14. Kalau kita perhatikan kata lalai Bapak Ibu tahu lalai? Lalai itu bukan kita melupakan, maksudnya bukan itu. Lalai di sini dari kata ameleo artinya adalah mengabaikan. Artinya saudara sudah menerima tapi saudara tidak mau mempergunakannya. Itu yang disebut dengan lalai yang dimaksud dari 1 Timotius 4 ayat 14 ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tahun ini Tuhan mau saudara dan saya memaksimalkan hidup kita. Memaksimalkan pelayanan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saudara dan saya telah diberikan karunia Roh Kudus. Dan selain itu juga kita sudah sungguh-sungguh kalau kita memperhatikan berita ya, memperhatikan perkembangan berkali-kali mungkin saudara juga sudah sering dengar, kita sudah berada di akhir zaman, waktunya sudah begitu dekat, Tuhan Yesus akan segera datang. Oleh karena itu sekarang bukan waktunya kita bersantai-santai lagi, tapi Tuhan mau saudara dan saya memaksimalkan semuanya. Memaksimalkan hidup saudara, waktu saudara, pelayanan saudara, bagi saudara yang punya usaha, saudara yang bekerja, maksimalkan dengan menggunakan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu bukan talenta ya Bapak Ibu ya. Ada yang menganggap karunia itu adalah talenta, bukan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika terjadi Perang Dunia Kedua, ada satu momen di mana tentara Jerman berhadapan dengan tentara Uni Soviet. Secara teknologi ya, tentara Jerman ini jelas memiliki keunggulan. Pada saat itu mereka memiliki teknologi yang sangat luar biasa dibandingkan negara-negara lain. Mereka memiliki jumlah tank yang sangat luar biasa. Oleh karena itu mereka maju menyerang tentara merah yang disebut dengan tentara Uni Soviet. Namun ada satu hal yang tidak diperhitungkan oleh tentara Jerman. Yaitu dia tidak memperhitungkan medan yang ada di sana. Ketika mereka memasuki Finlandia, ya perbatasan dengan Rusia, pada saat itu musim dingin. Kalau Bapak Ibu memperhatikan peta, Eropa Timur itu suhunya lebih dingin dan lebih bersalju dibandingkan Eropa Barat. Ya, seperti di Inggris, di London itu kalau musim dingin kebanyakan hanya hujan aja, jarang sekali ada salju, sangat jarang, kecuali di daerah Inggris Utara. Nah kalau di Eropa Timur seperti Soviet, mulai dari Jerman terus ke timur, itu banyak saljunya, semakin ke timur semakin dingin, apalagi kalau sudah agak ke atas. Nah Rusia itu ada di Eropa Timur tapi bagian atas, jadi cuacanya cukup dingin. Nah tentara Jerman ini ketika mereka menyerang, mereka sudah bawa semuanya. Mereka bawa tank mereka, bawa tentara pasukan, tetapi yang tidak mereka perhitungkan adalah cuaca. Singkat cerita Bapak Ibu, tentara Jerman mengalami kekalahan yang luar biasa karena apa? Karena mereka tidak membawa perlengkapan untuk menghadapi salju yang begitu tebal dan mereka tidak membawa logistik yang cukup. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh tentara Soviet untuk bisa mengalahkan
tentara Jerman. Yang mau saya sampaikan di sini adalah Bapak Ibu kekasih Tuhan, talenta itu adalah satu kemampuan yang memang Allah berikan kepada semua orang. Talenta, ada orang punya talenta bernyanyi, ada yang mungkin pintar berhitung dan lain sebagainya. Ada yang pintar menghafal, itu adalah talenta. Tetapi karunia dikhususkan, diberikan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya dapat melayani Tuhan. Jadi tujuan daripada karunia diberikan itu adalah agar saudara dapat melayani Tuhan. Dan karunia ini tidak secara otomatis langsung diberikan. Saudara harus memintanya. Saudara harus meminta, membuka hati agar Roh Kudus memimpin saudara, menguasai saudara. Atau dalam beberapa hal juga saudara perlu mendapat pengurapan Roh Kudus, atau dalam bahasa gereja kita gunakan istilah baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus itulah yang akan kemudian memberikan kepada saudara karunia Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Nanti di minggu keempat Evangelis Hilkia akan menjelaskan tentang apa itu karunia Roh Kudus. Apa saja karunia Roh Kudus? Sebenarnya ada dalam 1 Korintus, ya pasal 12. Nah, karunia inilah yang Tuhan ingin supaya saudara terus gunakan di saat-saat sekarang ini. Karena menjelang kedatangan Kristus, Alkitab berkata iblis juga semakin gencar menyesatkan kita. Dia akan semakin gencar menyesatkan setiap anak-anak Tuhan. Yang tadinya pelayanan, jadi males pelayanan. Atau motivasi pelayanannya sudah berubah. Yang tadinya rajin ke gereja, menjadi kendor. Yang tadinya semangat berdoa, menjadi kendor. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan tentang mengobarkan karunia. Sama-sama dengan saya katakan, mengobarkan karunia. Ya, mengobarkan. Artinya membuat karunia yang kita miliki terus menyala-nyala. Supaya apa? Sekali lagi, supaya saudara memiliki hidup yang bermakna dan berguna di hadapan Tuhan. Kalau saudara berguna di hadapan Tuhan, saya percaya kepada saudara dan saya, Tuhan akan memakai hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Sudah? Yuk kita baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita baca 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu kasih Tuhan, sedikit latar belakang tentang surat Timotius ini yang ditulis oleh Paulus. Paulus pada saat itu dia melihat bagaimana muridnya atau orang yang selama ini telah mendampingi dia bersama dengan Silas yang bernama Timotius mengalami sedikit kesulitan ketika Paulus mempercayakan Timotius untuk menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Kenapa dia mengalami kesulitan? Salah satunya adalah karena dia masih muda. Ya, biasalah orang yang lebih muda kalau harus menasehati, harus membimbing, harus mengajar orang yang lebih tua, apalagi kalau memberikan nasihatnya itu agak lebih keras, nah itu kan agak susah ya. Yang tua-tua kadang-kadang merasa, saya tuh lebih paham, saya lebih tahu. Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, izinkan ya, terutama kepada Bapak Ibu yang lebih tua dibanding saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat, lebih pintar, tetapi karena Tuhan mempercayakan saya untuk menggembalakan di tempat ini.
Begitulah tantangan yang dihadapi oleh Timotius. Kemudian dia juga menghadapi tantangan adanya ajaran-ajaran yang tidak baik, ajaran-ajaran sesat. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat ini sekali lagi, Timotius lagi agak kecut dalam pelayanannya, lagi agak kendor pelayanannya karena menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Kurang lebih sama seperti kita. Dalam hidup ini kita pun menghadapi tantangan-tantangan yang bisa membuat semangat kita menjadi kendor. Kecintaan kita kepada Tuhan menjadi kendor. Atau bisa juga Bapak Ibu kekasih Tuhan, sesuatu yang sudah kita lakukan berulang kali, lama-lama menjadi hambar. Saudara setiap hari Minggu ke gereja itu sudah menjadi seperti sebuah kebiasaan. Bukan lagi sebuah kerinduan untuk mencari Tuhan. Ini juga menjadi masalah. Karena biasa, oh ya kita sebelum makan berdoa, sebelum ngapain berdoa. Lama-lama kita berdoa itu bukan lagi sebuah kerinduan, tetapi menjadi sebuah legalisme. Hanya sebagai sebuah kebiasaan. Ini juga menjadi masalah Bapak Ibu kasih Tuhan. Sehingga apa? Karunia yang sudah Roh Kudus berikan kepada setiap daripada kita, lama-lama menjadi padam. Dengar baik. Karunia itu bisa hilang kalau kita tidak mempergunakannya. Karena karunia itu adalah pemberian. Talenta juga pemberian dari Tuhan, tetapi tujuannya berbeda. Talenta bisa dipergunakan untuk melayani Tuhan atau bisa untuk memuaskan keinginan kita. Tetapi karunia memang diberikan oleh Allah secara khusus kepada setiap pribadi supaya saudara dapat melayani Tuhan berdasarkan kebutuhan di mana saudara berada. Jadi Tuhan juga melihat kebutuhan. Oh ya, kebutuhan di tempat ini butuhnya ini. Kepada si A diberikan karunia ini, kepada si B diberikan karunia ini. Dan kalau karunia itu tidak dipergunakan, artinya kita memadamkan Roh Kudus di dalam diri kita, maka karunia sekali lagi itu bisa hilang. Itu bisa hilang Bapak Ibu. Misalnya saja karunia bahasa roh. Bagi saudara yang memiliki karunia roh. Saudara tidak mau pergunakan, itu bisa hilang. Itu bisa hilang. Pertama kali mungkin saudara mendapat karunia itu. Tapi kemudian saudara nggak mau pakai. Itu bisa hilang. Nah pada kesempatan ini di minggu pertama tahun 2026 ini. Tuhan mau kobarkan karunia yang sudah Roh Kudus berikan kepadamu. Saudara dan saya perlu mengobarkan karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Supaya kita tidak memiliki iman yang lemah. Kita tidak mudah kendor. Kita tidak mudah digoyahkan oleh situasi dan keadaan. Karena sekali lagi, menjelang akhir zaman, hari-hari semakin jahat. Saya berapa hari ini lagi mengikuti berita tentang kasus mahasiswa yang di Manado itu. Bapak Ibu tahu ceritanya itu kan? Mahasiswa yang di Manado yang ditemukan meninggal di kosnya. Lalu dia meninggalkan catatan mendapatkan pelecehan dari dosennya segala macam. Saya lagi mengikuti penyebabnya kenapa. Tapi setiap hari saya ngelihat, aduh ngeri-ngeri beritanya. Rampok yang di Banten itu, yang kader PKS, rumahnya mau dirampok. Rampoknya berhadapan dengan anak kecil. Dibunuh 22 tusukan. Astaga. Manusia macam apa berhadapan dengan anak kecil harus ditusuk 22 kali tusukan. Hanya karena ingin mau merampok rumah. Beritanya ngeri-ngeri Bapak Ibu. Tapi kemudian kalau kita kembali ke firman Tuhan, Tuhan sudah bilang. Menjelang akhir zaman ini, hari-hari akan semakin jahat. Orang yang jahat makin jahat. Hati nuraninya semakin tumpul Bapak Ibu. Nah kepada saudara dan saya yang telah diberikan karunia Roh Kudus. Ayo gunakan itu, kobarkan karunia Roh Kudus itu. Bukan hanya di gereja, tapi di tempat di mana saudara berada. Di keluargamu kau pakai itu karunia. Di tempat kerjamu kau pakai.
Di tempat usahamu engkau pakai dimanapun saudara berada. Jangan hanya pakai karunia itu ketika saudara di gereja hanya pas hari Minggu saja. Itu pun hanya penyembahan berapa? Setengah jam ya. 30-40 menit engkau pakai. Habis itu enggak. Itu sama saja kita tidak mengobarkan karunia. Itu sama saja kita membatasi karya Roh Kudus di dalam diri kita, Bapak Ibu. Maka pada kesempatan ini saya hanya sampaikan dua hal saja, mengapa kita perlu mengobarkan karunia. Yang pertama kita perhatikan dalam bacaan kita ayat yang kelima. Bisa tolong tampilkan ayat yang kelima, 2 Timotius 1. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Mengapa kita perlu mengobarkan karunia? Karena dengan mengobarkan karunia itu menunjukkan kita memiliki iman yang hidup. Sesuatu yang hidup itu biasanya ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan, ya enggak? Sesuatu yang hidup pasti bertumbuh kan? Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita perlu mengobarkan karunia sebagai tanda kita punya iman yang hidup. Bukan iman yang mati. Apa sih iman yang hidup? Iman yang hidup adalah iman yang mentransformasi, yang mengubah seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang seperti Kristus. Itu iman yang hidup. Mungkin saudara rajin datang ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi imanmu tanpa engkau sadari, sebenarnya imanmu tidak hidup. Kenapa? Karena engkau tidak berubah. Karaktermu enggak berubah. Pribadimu tidak menjadi lebih baik. Itu sama saja imanmu sebenarnya mati, Bapak Ibu. Itu sama saja imanmu tidak bertumbuh. Sekalipun setiap hari Minggu engkau ke gereja. Sekalipun setiap hari engkau berdoa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata motivasi. Ya. Makanya pengkhotbah itu bukan seperti motivator yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Firman Tuhan itu mentransformasi, mengubahkan orang. Kalau memotivasi artinya kekuatan itu berasal dari diri kita, berdasarkan keputusannya kita. Sedangkan firman Tuhan, kalau kita mau buka hati, firman Tuhan itulah yang akan mengubahkan diri kita. Itu perbedaannya. Iman yang hidup berarti kita semakin baik. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Saya bersyukur pemain musik di tempat ini luar biasa. Karena kadang-kadang ada di beberapa gereja ketika pengkhotbahnya naik, pemain musiknya keluar, nggak tahu ngapain di luar. Main musiknya luar biasa. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, dia nggak suka, dia di luar. Nah, ini hati-hati. Ini saya jadi curiga. Dia musik itu mau melayani siapa sebenarnya? Ya, dan saya bersyukur pemain musik tempat kita selalu ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Hati-hati ya para pelayan-pelayan. Semakin kau melayani Tuhan, anginnya makin kencang. Godaannya makin kencang. Kenapa? Karena ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, saudara menjadi sasarannya iblis untuk dijatuhkan. Bahkan itu sudah dimulai ketika saudara memutuskan untuk lahir baru, ketika saudara memutuskan saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu juga, saudara menjadi sasarannya iblis. Lalu kemudian saudara terlibat dalam pelayanan, iblis semakin gencar. Semakin gencar. Dia nggak bisa menjatuhkan saudara, dia jatuhkan lewat orang tua saudara. Lewat pasangan saudara, bagi yang sudah punya pasangan.
lewat orang-orang terdekat saudara. Dia pakai itu. Oleh karena itu, kalau kita sebelum pelayanan doakan, lindungi keluarga kami. Saya sering sekali mendengar kesaksian dari teman-teman, dari rekan-rekan pelayan Tuhan ketika melayani. Lupa mendoakan. Ada yang ketika dia melayani tiba-tiba dapat telepon anaknya sakit. Ada yang ketika pelayanan tiba-tiba pasangannya dia bisa kerasukan roh jahat, bisa. Ya, pelayan-pelayan Tuhan, ketika engkau mau melayani, Tuhan lindungi juga keluarga saya. Karena iblis gak suka saudara pelayanan. Karena ketika kita melayani itu menunjukkan iman kita hidup. Kita semakin cinta Tuhan, kita semakin bergiat di dalam Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, iman yang hidup ditunjukkan dengan kita hidup taat. Kita hidup dalam kekudusan. Kita semakin haus akan firman Tuhan. Dan iman yang hidup siap untuk menderita. Saudara siap menderita? Menderita bukan karena kesalahan kita ya. Jangan karena saudara kemudian korupsi, saudara masuk pakai rompi orange, lalu saudara katakan, wah ini adalah penderitaan, ini adalah salib yang harus kupikul. Bukan itu ya, itu sih salahmu sendiri. Tetapi penderitaan adalah sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, yang berada di luar kuasa kita, tetapi terjadi pada kita. Misalnya, ketika saudara berdoa, ketika saudara menyampaikan firman Tuhan, ada yang mengalami, ada yang menolak, ada yang marah, dan lain sebagainya. Ya, itulah penderitaan. Saudara harus siap untuk menderita. Saya pernah menyampaikan ilustrasi iman yang hidup itu seperti ikan yang hidup. Kalau saudara melihat ikan yang hidup tidak pernah mengikuti arus, tetapi selalu melawan arus. Betul ya? Kalau terbawa arus namanya bangkai ikan, Bapak Ibu. Ikan yang sudah mati. Ikan yang hidup dia pasti akan melawan arus. Itulah mengapa Paulus berkata, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dari cara berpikir kita jangan serupa. Kalau orang dunia suka mengambil jalan pintas, kita lebih baik tidak usah seperti itu. Kita lebih baik kita berdoa saja, berharap kepada Tuhan. Kalau orang dunia, mereka lebih memilih untuk senang-senang, bukan berarti orang Kristen nggak boleh senang-senang. Tetapi ada waktunya. Seberapa banyak dalam hidupmu waktu untuk bersenang-senang dengan waktu untuk melayani Tuhan. Seberapa banyak pengorbananmu yang kau berikan untuk Tuhan dengan untuk bersenang-senang. Dalam satu hari 24 jam, berapa banyak waktu yang kau berikan untuk Tuhan? Bukan berarti harus pelayanan, tetapi berapa banyak kau baca Alkitab, engkau memikirkan tentang Tuhan, engkau memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bagi saudara yang bekerja, saudara memikirkan apa ya dalam pekerjaan saya yang bisa menyenangkan Tuhan. Yang bisa membuat orang mengenal Kristus lewat pekerjaan saya. Berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk memuaskan keinginanmu dibanding memuaskan hatinya Tuhan. Belum lagi kalau kita bicara tentang waktu, kita bicara tentang materi, berapa banyak? Berapa banyak yang kita habiskan untuk kesenangan kita dibandingkan untuk pekerjaan Tuhan? Berapa banyak yang kita habiskan untuk bersenang-senang, untuk liburan dibandingkan yang kita berikan untuk Tuhan? Bapak Ibu kekasih Tuhan, iman yang hidup, dia siap menderita untuk Tuhan. Jangan katakan kita cinta Tuhan. Wah, aku cinta Yesus. Ku cinta kau, Yesus. Orang cinta pasti mau berkorban. Amin. Demi cinta kita siap untuk menderita. Ya kan? Biasa kan begitu. Iman yang hidup, dia siap menderita.
Dia siap menderita. Asalkan Tuhanku disenangkan. Itulah mengapa kalau Bapak Ibu baca, dalam bacaan kita masih dalam 2 Timotius pasal yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius? Ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Paulus, dia tadinya posisinya enak. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia total. Bukan berarti dia hanya pelayanan saja, dia juga bekerja kok. Sebagai pembuat tenda, dia juga bekerja. Tetapi dia bekerja untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara yang bekerja, saudara yang punya usaha, jangan lupa Tuhan berikan agar saudara bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Dan karena dia memberitakan Injil, dia harus menghadapi berbagai penderitaan. Dia pernah dirajam, dia pernah masuk penjara, dia pernah mengalami penolakan, dia pernah difitnah. Timotius juga, kalau Bapak Ibu baca di dalam surat Ibrani, dia juga pernah dipenjara. Dan Paulus mengingatkan kepada Timotius, itu sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Iman yang hidup siap untuk menderita. Iman yang hidup siap untuk menentang segala paham-paham dunia yang tidak benar. Cara-cara yang tidak benar. Itulah ciri iman yang hidup. Mengapa kita perlu mengobarkan karunia? Karena sekali lagi, mengobarkan karunia berarti kita memiliki iman yang hidup. Dan yang kedua, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mengapa kita perlu mengobarkan karunia? Kita lihat bacaan kita ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Hal yang kedua, mengapa kita perlu mengobarkan karunia? Kalau tadi yang pertama sebagai tanda kita punya iman yang hidup, yang kedua agar kita dapat menjadi saksi Kristus. Supaya saudara bisa menjadi saksi Kristus, saudara harus mengobarkan karunia. Saudara harus pakai itu. Mungkin ada yang punya karunia tanda-tanda ajaib, dia bisa menyembuhkan orang, pakai itu. Ada karunia yang mungkin bisa bernubuat, dan itu yang saya harapkan di gereja ini Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu, pada salah satu dari kita, salah dua, salah tiga boleh, yang bisa bernubuat. Saya berharap ada gitu. Atau ada yang bisa memiliki kemampuan menafsirkan bahasa roh. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau saudara diberikan karunia, tujuan Tuhan hanya satu, supaya saudara bisa menjadi saksi Kristus. Dan dengar baik. Dengar baik ya. Menjadi saksi Kristus itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab saudara dan saya. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Jangan pernah malu menunjukkan saya orang Kristen. Paulus mendorong Timotius untuk mengobarkan karunia yang dia terima, agar dia bisa bersaksi. Bersaksi tentang Tuhan. Bersaksi tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena nasihat Paulus ini, sejarah gereja mencatat, di umur 80, ketika Timotius sudah mengalami sakit, karena memang Timotius memiliki masalah pencernaan. Di umur 80, ketika Timotius dalam kondisi yang lemah, tubuhnya sudah
sakit-sakitan. Pada saat itu masih begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang terus berusaha menggoncang gereja yang ada di Efesus. Apa yang dilakukan oleh Timotius? Timotius dalam keadaan sakit, dia tetap berdiri, dia tetap berkhotbah, dia tetap menegur dengan keras ajaran-ajaran sesat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia turun mimbar, dia diseret. Dia diseret oleh para pengajar-pengajar sesat dengan pengikut-pengikutnya dan dia mati dilempari batu. Di umur 80 tahun selesai berkhotbah. Santo Timotius, kalau mereka bilang Santo Timotius, mati dirajam oleh batu. Lalu di abad yang keempat, religiunya kemudian dibawa. Religiu itu barang-barang peninggalannya. Dari Santo Timotius ini dibawa, dipindahkan ke gereja The Holy of Apostles di Konstantinopel. Kemudian di sana sampai sekarang masih tetap ada. Umur 80 tahun, kakek-kakek dilempari batu. Aduh, nggak usah dilempari batu, kita sandung juga mungkin sudah mati kali ya. Tapi dia siap menderita. Kenapa? Dia teringat dengan pesan daripada mentornya yang bernama Paulus. Dia siap menderita. Dia siap beritakan Injil. Dia siap bersaksi sampai akhir hidupnya. Dia siap bersaksi Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga siap bersaksi seperti Timotius? Kalau kita tidak mengobarkan karunia, maka pasti kita tidak ada semangat untuk bersaksi. Kalau kita tidak mengobarkan karunia, kita tidak akan punya kasih agar orang lain pun dapat diselamatkan. Karena karunia itu adalah karya Roh Kudus. Dan di ayat yang ke-7 tadi dengan tegas dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ini maksudnya adalah Roh Kudus, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang yang tidak mau mengobarkan karunia-Nya, dia tidak akan terbeban melihat orang lain yang tidak mengenal Kristus. Yang penting saya selamat, yang penting keluarga saya selamat. Dengar baik Bapak Ibu, karunia itu harus memberi dampak. Harus dapat dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu mengapa kita perlu mengobarkan karunia supaya saudara dan saya dapat menjadi saksi Kristus. Dan itulah yang menjadi Tuhan bagi saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara tinggal, ayo kita menjadi saksi Kristus. Dan saya berharap Bapak Ibu kekasih Tuhan, jemaat di tempat ini, mari kita menjadi saksi Kristus, kita beritakan tentang Kristus dimanapun kita berada. Kemarin kita sudah menjalankan baksos ya, atau pelayanan diakonia. Kita sudah, salah satunya kita masukkan di dalam setiap kantong itu ada traktat. Itu adalah salah satu usaha kita. Bagi saudara yang mungkin, wah Pak saya kurang pintar bicara tentang firman Tuhan. Ya nggak perlu bicara tentang Alkitab, cukup ceritakan apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan Yesus. Titik. Sharing saja, cukup dengan sharing. Kalau saudara mungkin kalau bicara tentang firman nanti takutnya salah, nanti dianya tersinggung, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah ngomong tentang firman Tuhan. Tetapi kita tunjukkan saja apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Wah ya Pak, saya waktu itu pernah sakit, lalu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lalu saya sembuh, misalnya. Atau kalau ada yang sakit, dia tanya, boleh saya doakan dengan iman saya? Berapa waktu yang lalu saya pernah sharing, ada orang yang ada sedikit gangguan jiwa di sini, dipanggil sama saya, ditelepon
oleh Pak RW, Pak bisa tolong didoakan. Didoakan saja. Masalah sembuh atau enggak itu bukan urusan saudara. Jangan kita, waduh nanti kita sudah doain tumpang tangan takutnya enggak sembuh. Itu urusan Tuhan. Orang sembuh atau enggak itu pekerjaan Tuhan. Bukan karena hebatnya kita berdoa, amin. Yang penting kita doakan saja sudah. Kita doakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakitmu diangkat oleh Tuhan. Kalau tidak diangkat ya itu urusan Tuhan. Nah seringkali kita keburu takut. Kita tidak mau bersaksi itu karena kita takut. Itulah mengapa di ayat yang ke-7 dikatakan kepada kita bukan Allah tidak memberikan roh ketakutan. Tetapi kita roh yang berani. Roh yang penuh dengan kasih. Roh yang tertib. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita berkomitmen sama-sama. Kita mau menjadi saksi Kristus. Saudara mau menjadi saksi Kristus? Yang mau menjadi saksi Kristus tambahkan tangannya. Yang mau komitmen saya mau jadi saksi Kristus. Maka kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Kobarkan itu. Jangan kau padamkan. Jangan hanya kau pakai saat hari Minggu saja saat di gereja. Tapi dimanapun saudara berada. Kobarkanlah karunia Allah itu. Maka saya percaya hidup saudara akan menjadi hidup yang maksimal. Hidup saudara akan hidup yang dipakai oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Amin. Saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan.